Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang penerapan dan cara kerja cloud computing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devandika Putri, NIM 1908 1030 1000. Perkenalkan, nama saya Salsabila Alsifa Ardi, NIM 1908 1030 1005. Aku Zindiani Ramadhani, NIM 1908 1030 1009. Saya Desi Rahmawati dengan NIM 19810 301 045. Perkenalkan, nama saya Oni Lolita Agustin dengan NIM 1908 1030 1081. Nama saya Maulidia Eka Nevia dengan NIM 1908 1030 1090. Perkenalkan, nama saya Friska Arista Putri dengan NIM 1908 1030 1097. Perkenalkan, saya Yurisa Ayanisa, NIM 1908 1030 1114. Saya Devi Rabayu Oktora dengan NIM 1908 1030 1131. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sinta Roziatus Solihah, NIM 1908 1030 1145. Penerapan cloud computing. Cloud computing adalah sistem berbasis cloud atau biasa disebut dengan penyimpanan awan. Dengan menggunakan cloud computing, kita dapat melakukan pengolahan data komputasi melalui internet tanpa perlu menginstal aplikasi. Karena dengan adanya internet, dapat memudahkan kita untuk mengirim perintah komputasi ke pusat server. Setelah itu, perintah tersebut akan diantar kembali kepada kita berupa hasil perintah dari pengolahan data. Apalagi di zaman sekarang, internet sudah bisa diakses dengan mudah sehingga banyak orang yang beralih menggunakan cloud computing sebagai solusi untuk mengolah atau menyimpan data. Selanjutnya, jenis layanan pada cloud computing. Yang pertama, infrastruktur as a service, menyediakan layanan pengolahan data sampai pada level sistem operasi. Kita dapat memilih sistem operasi yang akan digunakan dalam bentuk virtual machine serta mengatur sumber daya untuk alokasi hardware yang akan digunakan. Kedua, platform as a service, menyediakan layanan pengolahan data pada level platform. Kita tidak perlu melakukan instalasi sistem operasi karena sudah tersedia sistem operasi lengkap beserta aplikasi yang dibutuhkan untuk melakukan hosting aplikasi. Kemudian yang ketiga, software as a service, menyediakan layanan pengolahan data secara langsung kepada pengguna dalam bentuk aplikasi. Bentuk layanan yang ditawarkan seperti layanan aplikasi Office, email, layanan penyimpanan data, dan lain-lain. Contoh penerapan cloud computing yang sering digunakan pada kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu Google Drive. Jadi Google Drive ini termasuk cloud computing yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Caranya hanya dengan memilih Google Mail, Google Drive sudah dapat diakses dengan mudah. Google Drive ini manfaat utamanya yaitu sebagai penyimpanan dan mencadangkan file. Selain itu, Google Drive juga dapat mengakses semua file yang telah disimpan di Google Mail yang kita miliki pada perangkat lain. Kemudian yang kedua yaitu media sosial. Contoh cloud computing selain Google Drive adalah media sosial. Dalam menggunakan media sosial, kita bisa menggunakan dua cara, yaitu melalui aplikasi ataupun melalui web. Misalnya seperti Facebook dan YouTube. Kemudian yang ketiga yaitu bidang kesehatan. Pada bidang kesehatan, cloud computing ini digunakan sebagai alat komunikasi jarak jauh antara tenaga kesehatan dengan pasien, yang biasa disebut dengan telemedicine. Kemudian yang keempat yaitu bidang pendidikan. Jadi dengan adanya cloud computing ini dapat memudahkan tenaga pendidik dan siswa dalam proses belajar mengajar. Misalnya, seperti menggunakan Google Talk, Google Video, dan Google Classroom. Kemudian yang kelima yaitu bidang pemerintahan. Dalam bidang pemerintahan, cloud computing ini dimanfaatkan dalam pelayanan jasa pengelolaan TIK oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.
Jika semua instruksi telah diterima di server aplikasi, data akan segera diproses dan pengguna akan ditampilkan pada halaman yang telah diperbaharui sesuai dengan instruksi yang diterima sebelumnya. Misalnya, pada penggunaan Gmail, tempat di mana data di beberapa server terintegrasi tanpa mengunduh perangkat lunak terlebih dahulu untuk digunakan. Pengguna hanya membutuhkan koneksi internet, dan semua data dikelola langsung oleh Google. Selain itu, semua instruksi dapat langsung diintegrasikan melalui sistem cloud melalui perangkat komputer yang terhubung ke internet. Selanjutnya, resiko cloud computing. Dengan adanya teknologi baru, tentunya memiliki keunggulan yang diterima oleh penggunanya. Selain keunggulan, pengguna teknologi baru ini tentunya akan menghadapi berbagai resiko. Berikut resiko yang mungkin akan dihadapi. Pertama, service level. Pengguna dari cloud computing ini mengharuskan untuk lebih paham adanya service level. Dengan adanya service level ini, pengguna akan memperoleh transaction response time, perlindungan data, dan kecepatan data recovery. Kedua, privacy. Adanya kemungkinan data pengguna akan keluar dan dibaca oleh pemerintah US karena perusahaan juga melakukan hosting tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin pengguna. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang syarat-syarat cloud computing. Yang pertama adalah on-demand self-service. Nah, garis besar yang ada di dalam ini adalah layanan tersebut bisa diakses secara otomatis, sehingga sangat mempermudah bagi orang-orang yang membutuhkan layanan ini. Dan untuk mengakses layanan ini tidak membutuhkan staf atau administrator untuk memenuhi permintaan secara manual, sehingga seluruhnya dikerjakan secara otomatis. Yang kedua adalah broad network access. Seperti artinya bahwa broad network access merupakan akses jaringan yang luas, dan yang dimasukkan di dalamnya adalah harus bisa diakses dimanapun dan kapanpun. Contoh kinerjanya adalah seperti kita menggunakan smartphone kita dalam kegiatan sehari-hari. Dan yang ketiga adalah resource pooling. Nah, resource pooling ini merupakan penggabungan sumber daya. Bahwasannya layanan ini harus bisa diartikan menjadi layanan satu pintu, sehingga layanan ini dapat dikatakan efisien karena dapat diakses dengan pelanggan sekaligus penyedia layanan secara bersama-sama. Selanjutnya ada Rapid Elasticity. Rapid Elasticity adalah sebuah layanan cloud computing yang dapat mengubah kapasitas suatu data, entah itu untuk menaikkan kapasitasnya atau menurunkan kapasitasnya agar sesuai dengan kebutuhan. Contohnya pada web MMP. Saat pada jam-jam absen biasanya banyak mahasiswa yang akan melakukan absensi dan membuat MMP mengalami traffic. Nah, saat traffic inilah kapasitas harus dapat dinaikkan dengan cepat agar tidak terjadi down pada sistem. Namun saat pembelajaran berlangsung,
Sebagian besar mahasiswa tidak mengakses atau membuka MMP, maka kapasitas lebih baik diturunkan. Kemudian yang terakhir ada Measure Service. Measure Service adalah sebuah layanan cloud computing yang dapat menampilkan penggunaan sumber daya yang sudah terpakai dan yang belum digunakan, sehingga memudahkan dalam proses pembayaran. Misalnya pada web penyimpanan berbayar, kita dapat memantau space yang sudah digunakan dan harus membayar berapa untuk space yang sudah digunakan tersebut. Tidak hanya itu, dengan adanya Measure Service ini, kita juga dapat mengetahui tentang masa aktif akun. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.